Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan memohon kepada Allah. Semoga pada hari ini kita diberi kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh solihah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku yang soleh solihah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad, perilaku beliau seperti kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian beliau terhadap lingkungan. Sebelum memasuki materi pelajaran, marilah kita bernyanyi bersama anak-anak. Bagaimana? Dengan sebuah lagu kisah Rasul. Sudah siap? 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Anak-anakku yang soleh solihah, syair lagu tersebut merupakan kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lagu tersebut kalian akan lebih mudah menghafalkannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir dari 25 nabi yang wajib diketahui umat Islam, sehingga disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya nabi dan rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Sebagaimana syair lagu yang telah kita nyanyikan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa ayah beliau bernama Abdullah. Ibunya bernama siapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Wildan mungkin tahu siapa nama ibu Rasulullah?
Iya, benar sekali. Ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya ada yang tahu siapa namanya? Iya, Fariha. Iya, betul. Pamannya bernama Abu Thalib dan Khadijah adalah nama istrinya dan Fatimah nama putrinya. Sejak kecil Rasulullah dikenal dengan kejujurannya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ada yang tahu? Ya, Reza. Apa Al-Amin? Iya, betul sekali. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah bagi umatnya. Ayo, anak-anak ada yang tahu apa arti dari kalimat uswatun hasanah? Ya, Michel, apa arti dari uswatun hasanah? Iya, betul sekali. Uswatun hasanah artinya adalah suri tauladan yang baik atau contoh yang baik. Sifat terpuji yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejujurannya. Meneladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan. Misalnya, 1. Melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, saat ulangan kerjakan sesuai kemampuan masing-masing atau sesuai kemampuan diri sendiri. Percayalah anak-anak, orang yang jujur pasti akan disayang Allah, disayang orang tua, disayang guru, dan disayangi oleh teman-teman kita. Anak-anakku yang soleh solehah, setelah kita meneladani kejujuran beliau, yang perlu kita teladani adalah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lemah lembut. Beliau tidak pernah berbuat kasar kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang yang membencinya atau orang-orang yang menghalanginya dalam berdakwah. Marilah kita teladani sifat kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan cara apa yo? Iya, dengan cara menyayangi anak yatim, menyayangi dan menghormati kedua orang tua, selalu hidup rukun kepada siapapun, dan lain sebagainya. Selanjutnya masih ada satu lagi yang perlu kita teladani dari perilaku terpuji Rasulullah SAW, yaitu peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap kehidupan makhluk ciptaan Allah, seperti hewan dan tumbuhan. Beliau mengajarkan kepada umatnya supaya tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Meneladani kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan dapat kita lakukan dengan cara: 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, merawat tanaman dan hewan peliharaan, dan lain sebagainya yang dapat kita teladani dari kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Anak-anakku yang soleh-solehah, demikian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan
menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.